الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Suryadi. Kita doakan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga para rekan-rekan dari Gerakan Infak Pangan. Alhamdulillah pada hari ini di hari Rabu siang menjelang sore, kami dari Gerakan Infak Pangan bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Dar El Hikam, tepatnya di daerah Ranca Bango, Sepatan. Rajak Sepatan ya, kayak Tangerang ya. Dan pada hari ini kita akan mengulik tentang Pondok Pesantren Dar El Hikam yang insya Allah nanti akan disampaikan banyak oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Suryadi. Apa kabar Kiai pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sehat Kiai ya? Sehat, alhamdulillah. Iya, ini Kiai jamaah ingin tahu lebih banyak tentang Pondok Pesantren Dar El Hikam. Ini kira-kira Pondok Pesantren sudah lama berdiri sejak kapan Kiai? Dan kira-kira apa sih yang menjadi visi misi dari berdirinya Pondok Pesantren Salafiyah yang sudah menelurkan banyak sekali para alumni yang berkiprah di masyarakat? Fadhal Kiai. Alhamdulillah, ini pesantren berdiri pada tahun 1997. Ya sebetulnya saya nggak punya cita-cita bikin pesantren, ya untuk ngajar anak-anak. Tapi memang karena memang kebutuhan masyarakat akan pentingnya ilmu agama, sehingga tetangga baik yang dekat maupun yang jauh pada berdatangan ke sini dengan maksud dan tujuan untuk thalabul ilmi. Sehingga dengan demikian pada tahun 1997 saya mendirikan pondok pesantren, itu pun seadanya, cuma 4 kamar. Dengan seiring berjalannya waktu, berdatangan pula santri yang dari luar daerah, seperti dari Serang, Ciruas, dari Banten, Kasunyatan, kemudian dari Keronjo, dari Lampung. Ya kalau dari Jakarta itu dari Kalideres yang paling banyak itu. Kalideres ya. Iya, dari Kamal, dari Tegal Alur, kemudian Kebun Jeruk, Menceng, dan sekitarnya. Demikian alhamdulillah sampai saat ini masih eksis proses belajar mengajar di pondok pesantren yang sudah berdiri sejak tahun 1997 sampai sekarang. Demikian Pak. Untuk ini Kiai, kegiatan-kegiatan santri dari sejak mereka bangun tidur sampai mereka tidur, itu kegiatannya yang diajarkan di Pondok Pesantren Salafiyah Dar El Hikam ini apa aja Kiai? Terutama kitab-kitab salafiyahnya terutama untuk anak-anak santri. Adapun kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren yang saya pimpin, katakanlah dari bangun tidur sampai tidur lagi. Iya betul. Ya kitab-kitab klasik yang
dikarang oleh para ulama-ulama kita. Ya mulai dari kitab Amil, Jurumiyah, Mulhat, Imriti, Alfiyah, Johar Maknun, dan seterusnya. Yang semua itu adalah merupakan grammar bahasa Arab. Itu dari jurusan ilmu alat ataupun ilmu nahu dan ilmu sorof. Kemudian dari kitab fikih, mulai dari kitab Safinatun Najah yang disarahi oleh Syekh Nawawi dengan nama Kasyifatus Saja. Begitu juga kitab Riyadul Badi'ah, juga karangan beliau yang disarahi dengan As-Simarul Yani oleh Syekh Nawawi, karangan Syekh Hasbullah, Nihayatul Zain, dan lain sebagainya. Jadi mulai dari kitab Safinah, Riyadul Badi'ah, Fathul Qorib, Nihayatul Zain sampai Fathul Mu'in diaji dan dikaji di sini. Itu untuk fikih. Dan untuk tafsir ya sebatas tafsir Jalalain. Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu lah udah tamat ya. Alhamdulillah. Di samping itu kitab hadisnya mulai dari kitab Arba'in An-Nawawi, Lubabul Hadis, lagi-lagi karangan Syekh Nawawi itu mensarai kitab Tangkihul Qaul. Juga kitab Qomi Utuyan, Syarah Syu'abil Iman, Hidayatul Atqiya, kemudian hadisnya mulai dari Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, dan terkhusus di bulan puasa itu biasa saya memasarkan kitab hadis, khusus hadis. Dan alhamdulillah tahaddusan bin Niyam sudah pernah menamatkan kitab Muwatta karangan Imam Malik, Sunan Tirmidzi, Sahih Bukhari, dan kitab sunan-sunan hadis yang lainnya. Itu biasanya di bulan Ramadan di sini. Adapun dalam hal ilmu fikih dan usul fikih, yang mulai dari kitab Syarah Waraqat, kemudian Asbah wan Nadhair, dan kitab-kitab usul fikih yang lainnya. Demikian kegiatan proses belajar mengajar yang dilaksanakan di pondok pesantren. Iya, benar. Untuk ini Kiai, untuk apa namanya, biaya-biaya untuk masuk di pondok pesantren dari LHKM ini seperti apa Kiai? Dari biaya administrasi pendaftaran dan biaya bulanan-bulanannya. Mungkin nanti dari masyarakat ingin tahu juga seperti apa bentuknya. Pondok pesantren Salafiyah yang saya pimpin sama dengan pondok-pondok pesantren Salafiyah yang lainnya. Ya artinya tidak ada biaya administrasi seperti halnya sekolah formal, nggak ada di sini. Kalaupun memang mau ngasih, itu pun sedekah kepada gurunya. Tidak ada batasan target harus sekian, nggak ada. Adapun santri di sini ya masak sendiri, mencuci sendiri. Kalaupun memang ada, cuma bayar listrik ya. Bayar listrik itu per bulannya saya kurang tahu juga, itu anak-anak yang mengelola. Dikoordinir sama anak Kiai ya? Iya, koordinir. Karena di zaman sekarang itu mulai dari penerangan, kemudian mandi pun air pakai listrik juga. Betul. Iya. Jadi tidak ada administrasi harus sekian, enggak ada. Kalaupun memang ada, paling ya wali santri datang ke sini silaturahmi, ya memberikan sedekah. Itu pun kalau ada, kalau nggak ada apa-apa. Allah ngasih rezeki dengan jalan yang lain. Ya, seperti itu. Harapan Kiai untuk para santri dan juga mungkin orang tua dan masyarakat Kiai. Ya mudah-mudahan para santri yang thalabul ilmi di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Selalu saya tekankan ikhlas. Karena ikhlas itu adalah merupakan ruhnya ibadah.
Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dalam ayat yang lain, innama yataqabbalullahu minal mukhlasin. Allah hanya akan menerima ibadahnya orang-orang yang ikhlas karena Allah. Jadi tujuannya bukan materi, tapi ya kewajiban kita untuk nasrul ilmi, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ke masyarakat. Dan alhamdulillah di sini sudah menghasilkan mungkin puluhan kiai yang sudah berkiprah di masyarakat. Yang udah mandiri punya pondok pesantren. Amin. Alhamdulillah. Ya padahal di sini belajarnya begini-begini. Untuk batas santri mondok itu biasanya di sini ada target dari kiai berapa tahun umumnya kiai untuk santri di sini? Jadi itu tergantung ketekunan dan kecerdasan santri itu sendiri. Ya. Kalau memangnya dia itu belajar dengan penuh ketekunan, ketelatenan, kemudian dikaruniai otak yang cerdas, itu bisa beberapa tahun di sini, 3 sampai 4 tahun. Setelah dia bisa membaca kitab gundul, biasa saya rekomendasikan. Barangkali ini anak katakanlah hobinya untuk ilmu fikih, saya rekomendasikan untuk memperdalam Ilmu fikih. Andai kata ini anak santri hobinya itu katakanlah ilmu tafsir, saya rekomendasikan ke ulama ahli tafsir. Kalau memangnya kehobiannya itu ilmu alat, saya rekomendasikan untuk memperdalam ilmu alat. Kenapa saya katakan dan saya rekomendasikan seperti itu? Karena itu anak biasanya. Kalau kita rekomendasikan belajar sesuai dengan kehobiannya, sesuai dengan bakatnya, kita nggak capek mendorong. Cukup 1 kali mendorong, membimbing, ya. Dan alhamdulillah 85% berhasil. Amin amin ya Allah. Kenapa ya? Karena dia belajar sesuai dengan Hobi dia, passion dia, keinginan dia. Iya, bahkan ada yang pengen menghafal Al-Quran. Saya rekomendasikan juga khusus untuk tahfidz Al-Quranul Karim sampai 30 juz. Dan alhamdulillah sudah banyak yang jadi hamilil Quran ataupun hamalatul Quran, baik yang di Jogoroto, Jombang, kemudian yang di Pegandon Jawa Tengah, itu santri dari sini. Ada yang di Cikaduun Banten juga santri dari sini. Ya saya memberikan opsi, pengennya di mana. Oh gitu. Ada rekomendasi dari kiai nanti ya? Saya rekomendasikan. Bahkan saya antar, ada di antaranya saya antar. Masya Allah, barakallah. Antar. Ya cukup dialog singkat kita dengan Mukarram Kiai Haji Ahmad Suryadi. Mudah-mudahan banyak inspirasi dan motivasi yang kita dapatkan pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.